Assalamualaikum, hai semua, perkenalkan nama aku Zeni Marlina. Kali ini aku akan membuat sebuah video yang akan menceritakan tentang pengalaman pribadi aku bisa sembuh dari kista tanpa operasi. Nah, kejadian ini tuh kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nah, jadi buat kalian di luar sana yang mungkin saja sedang berjuang bisa sembuh dari kista, mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, aku pengen kasih tahu kalian dulu alasan aku kenapa buat video ini. Jadi baru-baru ini aku tuh di chatting sama teman aku, teman deket sih, teman satu kampus. Dia nanya, Kak, dulu katanya dia chat aku di WhatsApp, dia nanya, Kak, dulu katanya pernah punya kista ya, gimana Kak sembuhnya gitu. Nah, akhirnya aku berpikir, wah ternyata pengalaman kita dalam bisa sembuh dari suatu penyakit itu ternyata bisa bermanfaat gitu loh buat orang. Nah, aku pengen ngebuat video ini, aku pengen share video ini ke orang-orang di luar sana, siapa tahu ada di luar sana yang juga lagi membutuhkan informasi terkait gimana bisa sembuh dari kista. Nah, jadi aku memutuskan untuk buat video ini. Oke, langsung lanjut ya ke cerita. Nah, jadi aku tuh muncul gejala itu di tahun 2015 di bulan Ramadan. Nah, gejala kista itu beda-beda setiap orang, guys. Jadi yang aku tahu itu dari informasi dari beberapa teman juga yang pernah punya kista, ada yang nggak haid sampai berbulan-bulan, terus tuh ada yang haid lancar-lancar aja tapi tahu-tahu punya kista, ada juga ibu hamil yang tahu-tahu melahirkan ada kistanya gitu, pokoknya macam-macam deh. Nah, kalau aku sendiri itu gejalanya, aku haidnya lama banget. Nah, bukan haidnya lama banget dari sejak aku haid, jadi sejak aku pertama kali haid itu nggak tahu ya umur berapa, mungkin sekitar umur 12 tahun aku pertama kali haidku tuh biasa aja, cuma 6 sampai 7 hari gitu doang, pokoknya normal-normal aja, bertahun-tahun normal-normal aja, biasa-biasa aja. Nah, kenapa di saat tahun 2015 di bulan puasa itu aku mengalami kejadian luar biasa, yaitu aku udah 10 hari haid tapi nggak selesai-selesai. Nah, karena itu juga kebenaran bulan puasa, jadi aku ngerasa kayak terganggu kan, karena juga jadinya puasa aku jadi banyak yang bolong gitu. Akhirnya aku ngomong lagi ibu aku, bu, aku kenapa ya kok haidnya lama nih, sudah 10 hari tapi nggak selesai-selesai gitu kan. Ibu aku juga jawab, mungkin lalu kali stres kali sama kerjaan itu, kata ibu. Coba deh minum itu bersih dari kembang bulan, kamu gemuk kali gitu gitu. Mungkin karena aku juga waktu itu berat badannya naik, walaupun naiknya nggak drastis tapi aku waktu itu mulai bergemuk gitulah intinya. Coba deh minum bersih dari kembang bulan, kata ibu aku gitu. Nah, akhirnya aku belilah di apotek itu obat bersih dari kembang bulan. Nah, itu kalau nggak salah diminumnya satu kali 1 hari. Nah, itu di hari kedua aku ingat banget, aku baru minum 2 kali, aku baru sampai kantor sekitar jam 8. Nah, jam 9 pagi itu aku udah ngerasa nggak nyaman, kok kayaknya aku bocor nih gitu. Aku buru-buru ke kamar mandi, dan kalian tahu begitu sampai di kamar mandi betapa syoknya aku melihat banjir bandang. Sama sekali aku seumur hidup sama sekali nggak pernah ngerasain, nggak pernah mengalami yang namanya haid separah itu. Dan di hari itu jam 9 pagi aku ingat banget, aku di kamar mandi aku sampai shock, kaget, kok aku bisa kayak gini banget gitu, halangan aku kenapa. Dan akhirnya sejak saat itu aku siasatin dengan ganti pads, terus pakai pads yang panjang gitu kan kayak orang-orang. Dan jujur sebenarnya aku tuh dari awal aku haid sampai yang 2015 itu aku tuh pakai pembalut, itu pembalut yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja, yang ukurannya tuh nggak, mau pagi mau siang mau malam mau olahraga mau apa, aku tuh pakai yang biasa-biasa aja, karena memang haid aku tuh biasa-biasa aja, nggak pernah sampai yang lebay bleber kayak gimana-gimana gitu. Nah, sejak saat itu aku pakai pembalut yang sampai 35, sampai bahkan pada saat itu aku pakai pembalut ibu nifas, ibu yang habis melahirkan itu, bayangin yang panjang banget itu. Dan itu dalam sehari aku bisa sampai 4, sehari itu dari pagi sampai sore, kalau di kantor itu bisa sampai habis 4. Jadi habis 4 pads, belum di rumah, pokoknya itu sekitar 3 sampai 4 jam tuh aku udah ganti lagi, udah saking banyak banget halangannya itu. Nah, tambah lama kan aku bingung ya, tambah stres lah aku dengan kejadian itu. Akhirnya
konsultasi sama orang rumah, sama teman-teman di kantor juga. Teman aku bilang udahlah periksa aja gitu kan ke dokter. Nah karena nggak bisa langsung ke rumah sakit besar, jadi aku periksa dulu, aku pergilah ke puskesmas, aku periksa dulu ke puskesmas terdekat tempat aku tinggal. Nah sampai di puskesmas itu aku langsung diarahin ke poli kandungan kan, ke bidan lah. Sampai di bidan itu aku ditanya, kalian tahu apa yang ditanya? Begitu aku nyampein kalau misalkan aku halangannya lama, yang ditanyakan adalah mbaknya sudah menikah gitu kan. Posisinya aku emang belum nikah pada saat itu, jangan kan menikah punya pacar aja enggak gitu ya kan. Belum, saya bilang gitu. Terus mbaknya nanya lagi deh tuh si dokter atau bidan lah itu entah, mbaknya pernah berhubungan suami istri, bilangnya gitu. Enggak, saya jawab gitu. Akhirnya dia diam habis aku jawab gitu. Terus dia ngomong-ngomong sama temannya. Akhirnya dia nanya lagi untuk yang kedua kalinya, udahlah mbak, jujur aja, kalau emang pernah berhubungan suami istri ngomong aja, nggak usah malu. Tolong help, shock dong aku digitu ini. Aku bilang nggak pernah bu, demi Allah saya nggak pernah, saya bilang gitu. Bayangin gak sih, aku tuh nggak kayak ngerasa down. Emangnya ini akibat ini ya ini akibat, emangnya ini tuh penyakit datangnya dari orang berhubungan suami istri gitu, maksud aku gitu kan. Aku masih awam juga terhadap penyakit kista ini gitu loh, bingung jadinya. Dan akhirnya si dokter itu tadi ngerujuk aku ke rumah sakit besar. Ya udah di USG aja katanya gitu, ke rumah sakit aja ya, kita nggak bisa lihat di sini. Dan udah akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit besar dan aku berangkat besoknya aku berangkat ke rumah sakit itu. Aku ditemenin sama teman aku, Mbak Yuli. Terima kasih sudah nemenin waktu itu, baik banget. Aku tuh orang kampung guys, jadi aku tuh nggak biasa pergi-pergi kayak ke rumah sakit besar gitu, takut salah-salah pencet di lift nanti ya kan. Jadi aku ditemenin lah sama Mbak Yuli. Nah sampai di rumah sakit nih ya, cerita dari rumah sakit, apa di rumah sakit di USG. Dan betapa kagetnya aku, ternyata aku itu punya kista yang besarnya udah 4 cm dan ada dua-duanya itu 4 cm guys. Bayangin gak? Kaget gak? Selama ini biasa-biasa aja, terus sekali di bulan itu haidmu lama, terus pas diperiksa di USG ternyata di rahim kamu ada buletan sebesar 4 cm dan itu dinamakan kista. Aku shock, aku down, apalagi aku tambah down lagi dengan dokternya bilang sambil nulis, ini besar nih 4 cm, mau dioperasi kah mbak gitu. Aku bilang ntar dulu bu, bilang gitu. Akhirnya hari itu aku nggak balik ke kantor, aku pulang dengan hati yang terluka. Aku nangis di lift bareng Mbak Yuli nguatin, udah nggak apa-apa gitu. Aku nggak balik ke kantor, aku pulang ke rumah. Sampainya di rumah, aku lihat ibu aku baru selesai sholat zuhur. Aku cerita, aku sambil nangis, bu aku ternyata kena kista, kenapa? Dan ibuku tuh biasa aja. Ibuku cuma bilang gak apa-apa itu mah bisa sembuh katanya gitu. Aku nggak ngerti juga kan, ibuku cuma ngomong gak apa-apa itu bisa sembuh gitu. Nah, akhirnya aku berusaha lah, aku searching di internet, apa sih kista itu, penyebabnya apa, gini-gini dan selain sebagainya. Sampai di kantor begitu, besoknya tuh begitu juga, cerita-cerita ke teman kantor. Nah ternyata di kantor itu juga ada seorang ibu yang juga dulunya pernah punya kista dan beliau sudah punya anak 2. Jadi beliau juga cerita begini dan kista itu begini dan itu maksudnya ngasih masukan lah buat aku, obatnya ini. Jangan yang pasti teman-teman itu nyaranin jangan operasi, cari aja dulu obat herbalnya gitu ya kan. Ya udahlah aku ngikut aja. Nah awalnya itu aku pergi ke pengobatan alternatif sama teman aku, sama Mbak Yuli itu dekat masih di wilayah Balikpapan juga, cuman agak jauh dari kantor. Dan aku ditemani itu selama 3 hari berturut-turut sama Mbak Yuli itu ke sana, tapi hasilnya masih belum. Nah, sampai di situ aku nggak nyerah. Dan hebatnya lagi, dengan penyakitku itu aku kan jadi jarang tuh ke masjid semenjak bulan puasa. Kan aku kenanya bulan puasa tuh haidnya lama.
Nah jadinya tuh aku tuh dicari gitu loh sama tetangga-tetanggaku di kampung mana. Ibu aku ditanya, mana Zeni kok nggak pernah kelihatan gitu ya kan di masjid. Ya ibu aku ngomong lah, itu dia tuh halangannya lama, baru udah periksa karena kena kista gitu. Dan akhirnya orang-orang tuh, tetangga-tetangga aku itu jadi ngomong-ngomong, jadi ngebicarain aku gitu loh. Aku juga nggak tahu ya entah mereka ngebicarain aku atau gimana, yang pasti aku jadi cerita kalau misalkan, jadi orang-orang di tempat aku tuh masih beranggapan kalau misalkan orang yang kena kista itu adalah berarti orang yang sudah pernah berhubungan seksual. Itu yang lucu bangetnya di tempat aku tuh dulu, dan itu membuat aku sangat terpuruk, sakit banget, kayak ya Allah, kenapa kok aku bisa kena penyakit ini gitu ya kan, kenapa kok saya bisa kena penyakit ini ya Allah, kok apa iya sih orang bisa kena kista itu uh, karena orang yang pernah berhubungan seksual. Jadi aku carilah tuh di Google, tahu sendirilah mbak Google ya kan, sumber segala informasi, aku searching di Google apa iya kista itu ini, jadi penyebab kista aku cari. Nah aku screen, saking keselnya aku jadi buah perbincangan, jadi buah bibir di kampung itu. Jadi aku screen setelah uh, info-info tentang penyebab-penyebab adanya penyakit kista itu. Aku jadiin status di BBM aku dulu. Nah ternyata alhamdulillahnya ada seorang teman SMA aku tuh yang lihat dan dia komentar, Zen kamu sakit kista? Iya, aku cerita lah, iya aku gini gini gini. Oh, tante aku ada jual obatnya loh, bilangnya gitu. Dia tuh kasih tahu kalau tantenya tuh ternyata ada jual obat buat bisa sembuhin kista. Nah ya kak, aku bilang gitu. eh Obat apa, mau dong aku gitu kan, intinya aku nanya-nanya lah ke dia. Iya banyak kok testimoninya, banyak banyak banget udah yang sembuh pakai obat itu katanya gitu, kistanya banyak yang sembuh. Oh iya kak, ya udah nih aku kasih kontak tante aku ya, kamu WA aja langsung, kamu tanya-tanya biar lebih enak katanya gitu. Iya iya aku minta. Nah udahlah, aku punya nomor si tante itu, terus aku tanya. Nah tante itu jual obat herbal namanya Majakani Kanza. Nah itu sih kalau aku baca dari deskripsinya, Majakani Kanza itu rempah-rempah asli dari Aceh. Kalau kalau nggak salah sih dari Aceh. Kalau nggak salah nih ya. Kalau salah maaf, bisa kalian benerin. Pokoknya intinya obat itu namanya Majakani Kanza dan itu herbal asli. Nah aku belilah itu obat, saking aku pengen sembuh tanpa operasi tadi. Aku beli itu obat sembari aku konsultasi ke dokter. Nah konsultasi ke dokter itu aku nggak ke rumah sakit yang tadi lagi guys, karena aku ngerasa aku nggak cocok sama dokter yang tadi. Kebetulan teman di kantor itu juga ada yang lagi hamil, jadi dia cerita kalau misalkan di rumah sakit yang dia sering periksa itu, dokternya asik, komunikatif gitu. Namanya dokter, kalau nggak salah dokter Syahnas sih yang aku ingat nama belakang beliau, dokter Syahnas di Balikpapan. Beliau praktek di Ibnu Sina. Nah beliau tuh baik baik banget, dan aku periksa ke situ ketika aku USG ke sana. Nah aku tuh sudah habis satu botol Majakani Kanza itu baru aku pergi USG ke sana. Nah ketika aku pergi USG ke dokter Syahnas itu, kistanya masih ada, cuman udah turun jadi 3 cm guys, udah turun 1 cm. Itu aku turun aja tuh aku udah bahagia banget, tau gak sih. Dan yang bahagianya lagi adalah dokternya tuh mensupport, dokternya tuh bilang gak apa-apa, kecil aja kok, cuma 3 cm, insya Allah bisa sembuh, bilang beliau gitu. uh, aku nanya-nanya lah, kenapa sih, ada nggak dok makanan yang harus saya hindarin gitu kan. Jadi dia bilang ya jangan makan makanan yang sehat aja, banyakin makan sayur, jangan makan junk food, beliau bilang gitu. Baru aku tanya lagi lah, karena aku habis baca-baca di Google itu kan katanya nggak boleh makan kayak ayam ras, yang ayam apa, ayam potong gitu. Nah guys, yang ayam disuntik itu, iya kak dok, iya sebenarnya dibilang boleh nggak boleh sih, tapi memang nggak boleh karena memang ayam itu kan nggak sehat, dia bilang itu kan disuntik, dia bilang begitu. Oh iya ya udah. Nah semenjak saat itu aku sembari aku minum obat Majakani Kanza itu, aku juga jaga makan aku guys. Jadi aku tiap hari ke kantor itu aku bawa bekal, kalau nggak bawa bekal pun aku nggak pernah makan ayam.
aku menghindari banget makan ayam ras. Yang kedua aku nggak makan bakso, nggak makan mie ayam, pokoknya yang enak-enak. Minuman itu aku nggak minum minuman bersoda, pokoknya entah apapun itu aku nggak minum sejak saat itu. Dan itu berlangsung kurang lebih 1 tahun. Dan kalian tahu, pas lebaran itu aku nggak, sampai lebaran aja tuh di rumah lagi masak opor ayam, aku nggak makan ayam guys. Aku goreng ikan, aku goreng telur, cuma makan telur, nasi, kecap, udah gitu doang. Sama sekali ya, kadang-kadang makan sayur kalau misalkan ada lagi ada sayur. Jadi aku memang selama kurang lebih 1 tahun itu menghindari makan ayam. Jadi sampai udah selama setahun itu aku ngeliat ayam tuh ya guys, kayak ih ngeri banget. Saking aku tuh udah lama banget lidahku tuh nggak ngerasain ayam, jadi aku sampai ngeliat ayam tuh kayak enggak deh gitu. Kayak fobia ayam lah istilahnya. Mie apalagi, pokoknya junk food aku nggak makan waktu itu, saking aku pengen sembuh. Nah aku itu kalau nggak salah Majakan Ikanza itu habis sekitar berapa botol ya. Dia itu 1 bulan itu nggak satu botol nggak habis 1 bulan, bisa 1 bulan setengah. Kalau nggak salah aku habis minum Majakan Ikanza itu 5 atau 6 botol, karena dia yang aku beli yang ukuran kecil, 5 sampai 6 botol aja aku habis. Nah aku juga ada minum ini, dikasih sama pas lebaran itu, ada tetangga yang anaknya datang dari Tarakan, Kasusi. Nah Kasusi itu ada sakit terus, tapi beliau ada beli obat herbal juga, AC Max nama obatnya. Dan ternyata beliau nggak minum, cuma pernah diminum 1 kali. Nah dia suruh aku gantiin lah obatnya itu, akhirnya aku gantiin obatnya itu. Itu sih obatnya tuh ekstrak daun sirsak sama manggis kalau nggak salah. Itu aku habis minum itu juga 1 botol gitu. Nah jadi aku minum Majakan Ikanza sama itu 1 botol itu doang dalam 1 tahun. Nah terakhir aku USG itu adalah di bulan Oktober 2016. Jadi itu mungkin sekitar setahun lebih lah, dan Oktober itu aku USG bareng-bareng sama Mbak Mini yang lagi hamil tadi, temanku yang lagi Mbak Mini itu sudah hamil tua ketika itu. Nah pas aku USG di bulan Oktober itu, betapa bahagianya aku. Ternyata hasil USG menunjukkan kalau rahim aku tuh udah bersih, gak ada lagi itu yang 2 biji tadi, yang ada 4 cm kemudian turun 3 cm, kemudian pernah turun lagi 2 cm. Nah itu dia nggak ada lagi guys. Alhamdulillah, bersyukur banget, tanpa operasi akhirnya kista itu bisa hilang dari rahim aku. Nah pada hari itu juga Mbak Mini disuruh buru-buru ke rumah sakit karena dia harus cepat-cepat melahirkan. Aku ingat banget itu momen bersejarah, nangis di angkot ya Mbak Min ya, gara-gara buru-buru harus melahirkan. Nah sampai di situ permasalahannya, nggak sampai di situ aja guys. Aku emang sembuh dari kista di tahun 2016 itu, bulan Oktober itu kista udah nggak ada di rahim aku, tapi haid aku masih tetap seperti itu sampai kalau sekarang sih alhamdulillah sudah enggak. Beberapa bulan terakhir ini alhamdulillah sudah biasa-biasa aja. Pokoknya semenjak aku menikah tahun 2018. Aku menikah itu aku haid, pokoknya enggak ini sih, haidnya tuh kayak enggak lancar juga, kadang bisa sampai 15 hari, pernah juga waktu itu kejadian pernah sampai 20 hari, pernah 2 bulan juga enggak haid. Dan hal itulah yang sampai sekarang bikin aku juga jadi belum dapat momongan sampai sekarang guys. Aku nikah dari 2018 sampai sekarang. Mohon doanya ya biar aku bisa cepet punya momongan. Atau buat kalian yang punya pengalaman haidnya nggak lancar, terus haidnya sudah lancar dan kemudian bisa hamil, boleh bagi di komentar, boleh bagi resepnya ke aku komentar ya, di komentar di sini di video ini. Ya ampun susah banget sih ngomongnya ya. Buat kalian yang punya ini resep biar bisa haidnya lancar. Nah itu sih pengalaman aku bisa sembuh dari kista. Nah
Intinya walaupun haid aku masih belum lancar ini, aku sudah bersyukur banget bahwa aku bisa sembuh dari penyakit kista itu tanpa operasi, karena aku takut banget namanya operasi waktu itu. Gak berani banget sama yang namanya operasi. Ya guys, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain dari pengalaman aku bisa sembuh dari kista tanpa operasi, tanpa jalur operasi. Kurang lebihnya aku mohon maaf apabila videonya masih ngomongnya bleber, masih ngomongnya masih nggak lancar, mohon dimaafin ya, karena ini adalah video pertama aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, silahkan pencet tombol like-nya dan komen sebanyak-banyaknya. Terus juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya kemanapun, biar tambah banyak lagi orang yang tahu bahwa kista itu bisa sembuh tanpa operasi. Dan juga biar orang-orang tahu bahwa orang bisa kena penyakit kista itu bukan orang yang pernah berhubungan seksual, guys. Ya, jadi kista tuh bisa kena sama siapa aja, mau anak remaja kek, mau ibu-ibu, mau janda atau apa ya, semua bisa kena kista. Karena kista itu penyakit perempuan, bukan penyakit ibu-ibu ya. Oke, mungkin itu yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian, see you on my next video.